Hai teman, jumpa lagi dengan saya Edi Bio Channel. Di sini kita akan membahas mengenai tentang alat koordinasi pada manusia. Nah, apa-apa saja sih alat koordinasi? Sebenarnya ada 3 alat koordinasi, yaitu yang pertama alat indera, ya, kemudian hormon dan saraf. Baik, kita bahas yang pertama itu alat indera. Alat indera itu terbagi dari 5. Yang pertama adalah mata, ya, kemudian telinga, hidung, kulit, dan lidah. Nah, ini dia ya alat indera kita. Baik, kita bahas yang pertama alat indera mata. Nah, mata itu rangsangannya adalah cahaya, ya. Cahaya itu akan menembus bola mata kita melalui daripada lensa, ya. Nah, inilah bagian-bagian daripada mata kita, ya. Dapat terlihat di sini. Dia dilindungi oleh alis dan kelopak mata serta kelenjar air mata. Mata juga, ya, itu sebenarnya bulat, di mana diisi oleh kelenjar yang disebut dengan petrus humor, ya, bagian yang besar, kemudian ecus humor, bagian yang kecil di depan. Nah, itu adalah cairan, ya, dimana terdiri dari 3 lapisan bola mata kita. Ada sklera, choroidea, dan retina, ya. Nah, apa sih sklera? Itu adalah lapisan yang terluar, yang keras, berwarna putih. Kemudian kornea itu terdapat bagian dalamnya pada lapisan mata yang menonjol ke depan. Ini ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian di dalamnya lagi ada choroidea, ya, lapisan kedua. Nah, lapisan ini itu depannya terdapat pupil. Nah, pupil mengandung warna pada mata yang disebut dengan iris, ya. Nah, di sini dia. Jadi di sini iris, ya. Nah, kemudian di sini ada lensanya. Ini pupil, ya, dan lensa. Nah, ini akan mengecil dan membesar tergantung besar kuatnya cahaya. Kemudian di situ ada lensa yang terletak di belakang pupil, di mana dia berfungsi untuk membentuk bayangan benda, ya. Nah, ini dia ya. Bersifat lentur. Kemudian retina itu mengandung 2 reseptor, ada sel batang, ada sel kerucut, di mana sel batang itu mempunyai daripada fungsi untuk mengenal cahaya yang tidak berwarna, sedangkan sel kerucut itu untuk cahaya yang berwarna. Kita lanjut lagi ya. Yang kedua, telinga. Mata itu rangsangan cahaya, sedangkan telinga itu rangsangannya adalah gelombang atau getaran, ya, masuk ke dalam telinga kita. Telinga kita itu ada bagian luar, ada bagian tengah, dan ada bagian dalam. Oke, kita lihat lagi telinganya. Ini telinga kita, ya. Secara umum morfologi yang bisa kita lihat dari luar, ya. Telinga luar apa-apa saja. Ada daunnya, ada lubangnya, ada gendang telinganya. Nah, itu adalah bagian luar, ya. Ini gendang telinga sampai sini, ya. Kemudian bagian tengah itu ada tulang-tulang yang berfungsi untuk menerima getaran, menyampaikan ke bagian dalam. Itu ada tulang martil atau disebut malleus, ada tulang landasan yang disebut dengan incus, ada tulang sanggurdi yang disebut dengan stapes. Nah, kemudian saluran ini dihubungkan dengan saluran eustachius, di mana saluran eustachius ini itu berfungsi untuk mengatur tekanan udara yang ada di dalam telinga. Jadi ada bagian skat itu bagian dalam, ya, saluran eustachius. Kemudian kita lanjut lagi. Bagian daripada dalam, ya, itu kita lihat ada rumah siput atau koklea. Ini dia, ya.
Kemudian ada saluran gelung atau semisirkularis. Ini dia ya. Ini berupa untuk ada cairan di dalamnya yang disebut dengan cairan koklea ya. Dimana dia berfungsi untuk menerima suara yang nanti akan disalurkan untuk sebagai fungsi keseimbangan pada saluran gelung ya. Pada bagian telinga kita itu ada saraf yang disebut dengan saraf auditori. Di sini ya, ini dia sarafnya, namanya saraf auditori ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, ini adalah kulit. Kulit itu merupakan alat untuk merasakan langsung ya pada tubuh kita berupa sentuhan atau rasa sakit. Nah, misalnya kamu dicubit ya, itu akan terasa sakitnya. Jadi bagaimana saraf ini bisa berlaku seperti itu? Karena berhubungan langsung ke dalam otak, kemudian disalurkan kepada kulit dan merasakan sesuatu. Ya, oke, kita lihat berapa lapis kulit itu. Kulit itu terdiri dari 3 lapis, sudah kita pelajari pada sistem saraf ya. Ada bagian epidermis, mesodermis, dan endodermis. Nah, kita lihat ini ya, saraf-saraf apa saja yang ada di sini. Itu ada sentuhan, tekanan, rasa sakit, panas, dan dingin. Nah, untuk merasakan rasa sakit itu terletak pada bagian epidermis pada lapisan kulit ya. Nih, bisa kalian lihat, perhatikan di sini saraf-sarafnya. Kalau kita lihat di sini ada Krause, Pacini, ya kan, Meissner, itu adalah sistem-sistem yang saraf di mana dia bentuknya berbeda-beda pada kulit. Oke. Itu bagian daripada alat indera pada kulit ya. Kita lanjut lagi. Ini pada hidung yang keempat ya. Hidung kita itu peka terhadap daripada gas ya yang berbau. Jadi gas ini ya itu sifatnya merambat di udara ya, masuk ke dalam hidung kita melalui saraf ya, saraf olfaktori. Nah, saraf olfaktori ini itu ada celah-celah yang disebut dengan kongka. Jadi kongka inilah yang akan menerima pada saluran saraf kita. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini ada bentuk seperti ini ya, ada silia pada bagian-bagian luar kulit kita, kulit pada hidung ya. Ini ada reseptornya. Nah, di situ ada saluran, ada celah-celah halus yang disebut dengan kongkah ya. Dan ini saraf olfaktorinya. Nanti akan masuk ke dalam rongga hidung kita. Kemudian masuk disalurkan ke otak. Ini saraf olfaktorinya. Di sini ada kelenjar olfaktori ya. Oke, inilah bagian daripada hidung kita yang khusus untuk menerima gas ya. Kemudian yang kelima itu adalah lidah. Lidah kita ini sebenarnya adalah alat bantu untuk mencerna makanan. Tetapi di samping itu juga dia bisa sebagai alat untuk menerima perasa daripada zat makanan. Baik, di sini kita lihat ya. Ada bagian ujung lidah ya, manis. Pada tepi lidah asin ya. Kemudian pangkal lidah itu ada pahit. Kemudian ada asam pada bagian tepi lidah bagian belakang. Itu kita lihat ya di sini. Ada petahnya ya. Ini asam, ini asin, ini manis, dan ini pahit. Itu alat pada lidah yang terdiri dari papila atau tonjolan-tonjolan. Nah, ini kita lihat ya kelainan-kelainannya. Ada astigmat, kemudian miopi, jauh, hipermetropi, presbiopi, rabun senja, ya, keratomolasi, katarak, kemudian mata juling ya, glukoma itu juga pada mata,
Buta warna ini bawaan gen ya. Kemudian radang telinga, ini akibat daripada bakteri atau virus ya. Otosklerosis ya, tulang senggurdi yang kaku. Kemudian anosmia atau hilangnya penciuman karena faktor-faktor zat kimia ya, atau gangguan-gangguan daripada timbal ya atau rokok. Nah, oke, demikianlah bagian daripada indera. Nanti kita akan ketemu pada part kedua, yaitu hormon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.